Ya, masa pandemi ini memang banyak menuntut semua warga, semua komunitas perumahan atau apapun bentuknya membuat atau mungkin perlu kepedulian bersama ya terkait masalah pandemi Covid kali ini. Dan saat ini saya berada di RW 6 nggih, Pak Derek ya, di Kelurahan Keputih ya. Nggih. Di sini adalah salah satu ya, mungkin salah satu satgas atau mungkin kampung tangguh yang bisa jadi rujukan bagi jenengan-jenengan yang para pemirsa yang ingin membuat kampung tangguh. Ada macam-macam di sini, tidak hanya poskonya saja, tapi programnya sudah sangat luar biasa. Salah satunya adalah penyediaan tabung oksigen dan jumlahnya nggak main-main, 24 ya Pak? 26 tabung oksigen yang disiapkan untuk warganya. Tidak hanya untuk warga RW 6, tapi juga ada beberapa warga juga yang ingin membutuhkan oksigen, tapi yang masih di lingkungan Kelurahan Keputih ya Pak, akan dibantu. Nah, ini luar biasa, sekarang aja nyari tabungnya setengah mati Pak. Jenengan kok bisa sampai bisa mendapatkan tabung 24. Tapi sebelumnya monggo, ini Satgas ini seperti apa bentuk kegiatannya? Jadi Satgas ini kami menghimbau di masing-masing RT untuk mengirimkan minimal 4 orang yang bersedia secara sukarela, ikhlas untuk menjadi Satgas. Dan kami membentuk 3 shift Pak. Shift pagi, shift siang, sama shift malam. Beberapa kejadian itu kejadian sesak napas terjadi pada malam hari, sore hari. Malam dan sore. Ya, jadi kita harus standby. Kami sering di sini sampai jam 4 pagi, sampai jam 2 pagi kami sering Pak. Kami kehilangan warga kami juga pada malam hari. Di saat kami lengah, beliau sesak napas, kita harus sigap. Itu sebabnya kalau misalkan Satgas itu hanya bekerja siang hari, kurang efektif. Harus 3 shift Pak. Jadi sepertinya kita bertindak sebagai ICU dadaan atau dokter dadaan. Karena kalau kita mengharapkan rumah sakit kamar sepertinya sulit. Banyak kejadian kita lihat di berita bagaimana keluarga korban mencari rumah sakit akhirnya meninggal di mobil. Kami sedih Pak, meskipun kami nggak kenal. Dan itu jangan sampai terjadi di lingkungan kami. Sehingga kami di sini membentuk Satgas Pak. Ada yang bertugas nyari obat, ada yang bertugas nyari tabung oksigen, ada yang bertugas untuk ngisi tabung oksigen. Jadi kalau tugasnya hanya ngisi dan menempatkan tabung oksigen, tugasnya cuma itu saja. Nyari obat, dia nyari obat saja. Jadi nggak nyampur-nyampur gitu ya? Enggak. Ya terutama untuk mencari kamar, ya kan hunting. Jadi kerjaannya itu ya tiap hari nelpon rumah sakit. Begitu kosong langsung diinfokan gitu. Itu pun juga harus cepat. Nah dalam hal ini ya kita berusaha memikirkan seandainya itu menimpa pada keluarga kita sendiri. Dalam hal ini ya kita mungkin saya agak keras ya dan tegas pada teman-teman. Ketika ada warga kita yang terpapar, ya sudah, kopi belum diminum ya udah lupakan. Mungkin baru nyumet rokok juga buang rokoknya tuh. Karena apa? Nyawa tetangga kita jauh lebih berharga daripada segelas kopi maupun rokok. Ayo dang budal gitu. Ini untuk pelaporan warga yang sakit dikolek oleh RT atau langsung RW Pak yang mengkolek itu? Kebetulan ini kita bentuk dalam satu RW, di sini ada 6 RT. Nah masing-masing itu ada pasien yang isoman ya, sehingga kami juga harus bersiap siaga 24 jam. Bahkan ada satu warga kami yang membutuhkan 2 tabung, baik maupun nasal, hidung maupun melalui oral, mulut. Karena kondisinya juga beliau sudah sepuh. Sehingga 2 tabung, sekali ngisi 2 tabung. Nah sekarang kalau RW berapa ini? RW 6 ya tadi ya? Itu ada berapa isoman yang ada di rumah? Kami belum data secara akurat per hari ini, ya. Soalnya terakhir itu yang di Blok D itu dalam masa perawatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang lebih. 1 RT. Oh, 1 RT itu 9? Iya. 1 RT 9 Pak? Banyak itu Pak. Berarti zona merah banget artinya ya? Artinya kadang-kadang ketika swab antigen positif, kita selalu menghimbau pada RT harus terbuka. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa COVID ini jangan sampai ketahuan orang. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan sudah, swab antigennya sudah negatif, sudah sembuh, sudah enakan. Padahal kalau PCR belum tentu. Nah, untuk mengedukasi warga memang tidak mudah. Kenapa? Saya mau lapor apa enggak urusan saya kok. Ngapain kok kepo banget sih? Ya bukan karena kepo, tapi karena kita harus menjaga dan melindungi. Jangan sampai yang sehat itu
ikut terpapar karena yang bersangkutan tidak terbuka. Nah itu kita terus menghimbau kepada ketua-ketua RT, warga, terbukalah. COVID bukan aib. Dan kita semua mendukung. Kita semua tidak menjauhi. Gitu. Oke, saat ini yang apakah jenengan tidak membuat semacam daftar gitu Pak? Saat ini yang isoman itu di blok berapa ditulis gitu sehingga tidak mengingat-ingat ya. Oh ini yang mana ya, yang mana gitu sehingga pantauan panjenengan seperti apa bentuknya? Gitu. Kita bikin sementara kan ada buku kecil ya. Terus kemudian kita di grup warga itu kita juga ada dan di masing-masing RT juga punya grup masing-masing. Grup RT 1, RT 2 dan masing-masing itu belum lagi grup besar, grup pengurus. Nah ini kita lagi sekarang bentuk grup satgas Pak. Jadi fokus memikirkan bagaimana tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membantu dan mendukung warga dalam kondisi yang paling kritis sekalipun. Bahkan kita pernah menangani warga kami yang mencari rumah sakit sampai jam 11 malam. Tidak dapat kamar, posisi terakhir di Krian, Pak segera Bapak kembali. Kita bantu Bapak. Itu kalau misalkan pakai oksigen yang dari hidung, mungkin hidungnya buntu sehingga tidak bisa masuk, saturasi tidak bisa naik. Segera bergeser, kita tunggu di situ. Tunggu di mana? Di pos. Di pos ini? Iya. Oh di sini? Iya, di pos ini. Terus? Nah kemudian yang bersangkutan tetap protokol, oke. Begitu yang bersangkutan datang, langsung kita ganti yang oksigen masker Pak. Oh yang masker. Yang masker. Jadi di mobil itu dia penanganannya? Di mobil langsung kita kasihkan, tetap jaga jarak. Cara buka tabung, cara menyalakan regulator kita pandu jarak jauh, jarak 3 meter. Nah kemudian ya syukur ya tertolong. Saturasi dari 60 Pak, naik 61, 62 sampai 80. Berapa jam itu dari 60 sampai akhirnya pada 60? Dari 60 ke 80 itu tidak sampai 1 jam. Tapi dari 80 ke 90 itu perjuangan Pak. Naik turun. Ketika turun kita bantu pakai balsem segala macam supaya ini. Sampai akhirnya mencapai ke 90 lebih, baru kita izinkan pulang. Oke, Alhamdulillah sekarang beliau sudah sehat Pak. Oke. Jadi 90 pada posisi yang aman ya? 91 waktu itu. Sudah dengan izinkan untuk kembali? Iya. Oke, karena sudah nggak ngas. Tapi dengan dibekali oksigen Pak di rumahnya. Oh betul. Oksigen. Oksigen yang tadi dibawa pulang gitu ya? Bawa pulang. Jaga-jaga kalau dia drop Iya. waktu lagi gitu. Ya, dan Usia berapa Pak itu Pak? ini masih muda Pak. Masih muda dan kami juga mengedukasi kepada keluarganya, baik kepada kakaknya maupun adiknya, kepada orang tuanya, ayah dan ibunya. Tetap protokol. Meskipun anak tetap protokol. Tetap menggunakan sarung tangan, tetap ya pokoknya harus berhati-hatilah. Karena untuk menghindari klaster keluarga kan. Oke, baik, di sambung segmen berikutnya saya tanya nanti soal koordinasi antar RW Pak. Nanti bentuknya seperti apa ya setelah berikut ini.